Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang identifikasi risiko. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Franciscus Riandi Korekele. Saya sebagai pemateri pertama. Pada materi identifikasi risiko terdiri atas 7 pokok bahasan. Yang pertama tentang identifikasi risiko, yang kedua tentang daftar kerugian potensial, yang ketiga tentang manfaat daftar kerugian potensial, yang keempat tentang klasifikasi daftar kerugian potensial, yang kelima tentang jenis informasi, yang keenam tentang bagaimana proses dari identifikasi risiko, dan yang ketujuh tentang metode pengidentifikasi risiko. Mari teman-teman kita lihat yang pertama tentang identifikasi risiko. Berbicara tentang identifikasi risiko berhubungan dengan ketidakpastian. Ketidakpastian ini terjadi oleh karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Menurut Whiteman, ketidakpastian yang menimbulkan keuntungan ialah biasa disebut dengan peluang atau opportunity. Sedangkan sesuatu atau ketidakpastian yang menimbulkan akibat dari kerugian tersebut itu disebut dengan dikenal dengan istilah risiko atau risk. Pada materi identifikasi risiko ini terdapat pengertian yang dikemukakan oleh beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Arthur Williams dan Richard M.H. mengatakan bahwa risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Insinyur Sumarno MS, bahwa risiko merupakan suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, menurut Sri Rejeki Hartono, bahwa risiko adalah suatu ketidakpastian di masa yang akan datang tentang kerugian. Dari beberapa pengertian di atas, dapat diartikan bahwa risiko sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang, suatu perusahaan, ataupun pihak manapun yang terdapat kemungkinan yang terjadinya merugikan pada perusahaan ataupun orang-orang tertentu. Jadi, identifikasi risiko dapat dijabarkan sebagai proses di mana perusahaan secara terus-menerus mengidentifikasi kegiatan properti, liability, personal sebelum terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan tersebut atau instansi tersebut. Kegiatan pengidentifikasikan risiko yang terjadi pada perusahaan, di sini manajer perlu melakukan identifikasi risiko. Jadi, sebab seorang manajer sangat penting untuk mengidentifikasikan risiko ini, untuk menyusun strategi-strategi yang lengkap untuk dalam melanjutkan atau dalam berkelanjutan pada perusahaan tersebut, sehingga menanggulangi semua kerugian-kerugian potensial yang terjadi pada perusahaan ataupun pada pihak instansi manapun. Baik, untuk berikutnya saya berikan kesempatan kepada pemateri kedua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Mida Susanti Nokas. Dalam materi kedua, saya akan membahas tentang daftar kerugian potensial. Kegiatan mengidentifikasi risiko akan menghasilkan suatu daftar mengenai kerugian potensial, baik yang mungkin menimpa bisnisnya maupun bisnis apapun. Daftar ini tersebut daftar kerugian potensial atau checklist. Jadi daftar tersebut dapat diketahui kerugian apa saja dan bagaimana terjadinya yang mungkin dapat menimpa bisnisnya. Kebijakan pengendalian risiko. Kegiatan pengidentifikasian adalah hal yang sangat penting bagi seorang manajer, sebab seorang manajer yang tidak mengidentifikasi semua kerugian potensial tidak akan dapat menyusun strategi yang lengkap untuk mengulangi semua kerugian potensial tersebut. Adapun yang dilakukan manajer mencakup dua hal. Yang pertama, membuat daftar semua kerugian yang dapat menimpa semua bisnis atau perusahaan apapun. Yang kedua, dengan pendekatan yang sistematis mencari kerugian-kerugian potensial yang mana dari checklist tersebut yang dapat menimpa perusahaannya.
Sumber informasi yang digunakan sebagai bahan pembuatan daftar kerugian potensial terdapat 5. Yang pertama, data-data dari perusahaan asuransi. Yang kedua, informasi dari Badan Penerbitan Asuransi. Yang ketiga, informasi dari Asosiasi Manajemen Amerika. Yang keempat, informasi dari Ikatan Manajemen Risiko dan Asuransi. Yang kelima, informasi atau reliance dari kepolisian. Terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang ketiga. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Yosef Randok Sareja sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Yang ketiga, manfaat daftar kerugian potensial. Daftar kerugian potensial sangat bermanfaat bagi kegiatan pengelolaan bisnis secara keseluruhan, tidak hanya di bidang penanggulangan risiko saja. Sedangkan manfaat daftar kerugian potensial bagi manajer risiko yaitu: 1. Mengingatkan manajer risiko tentang kerugian yang dapat menimpa bisnisnya. Yang kedua, sebagai tempat mengumpulkan informasi yang akan menggambarkan dengan cara apa dan bagaimana bisnis-bisnis khusus yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko potensial yang dihadapi bisnisnya. Yang ketiga, sebagai bahan pembanding dalam mereview dan mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat. Yang keempat, klasifikasi daftar kerugian potensial. Yang pertama, kerugian atas harta kekayaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, kerugian langsung, yaitu kerugian yang langsung dapat dihubungkan dengan biaya penggantian atau perbaikan terhadap harta yang terkena peril, seperti gedung yang terbakar, peralatan yang dicuri. Yang kedua, kerugian tidak langsung, yaitu kerugian yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan peril yang terjadi, yaitu kerugian yang diakibatkan oleh rusaknya barang yang terkena peril. Contohnya, rusaknya bahan yang disimpan dalam lemari pendingin. Yang ketiga, kerugian atas pendapatan. Misalnya, sebagai akibat tidak berfungsinya alat produksi karena terkena peril. Contoh, batalnya kontrak penjualan karena perusahaan tidak berproduksi untuk sementara waktu sebab alat produksinya mengalami rusak berat. Yang berikut, kerugian berupa kewajiban kepada pihak lain, yaitu kerugian yang berupa kewajiban kepada pihak lain yang merasa dirugikan akibat kesalahan dari bisnisnya. Contoh, ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan angkutan umum kepada penumpang yang cedera akibat kecelakaan yang ada oleh kesalahan pengemudinya. Yang ketiga, kerugian personil adalah kerugian akibat peril yang menimpa personil atau orang-orang yang menjadi anggota dari karyawan perusahaan. Contohnya, kematian, ketidakmampuan karena cacat, ketidakmampuan karena usia tua dari karyawan atau pemilik perusahaan. Baik, yang berikut metode identifikasi risiko yang terdiri dari analisis data historis, pengamat dan survei. Yang ketiga, pengacuan. Yang keempat, pendapat ahli. Yang berikut sumber informasi risiko. Yang pertama, dari dokumen internal. Yang kedua, dokumen eksternal. Yang ketiga, pihak internal perusahaan. Yang keempat, pihak eksternal perusahaan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Maria Yuliana Janeswogan sebagai pemateri keempat. Di sini saya akan membahas tentang jenis informasi.
Jenis informasi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, informasi plester atau politik, lingkungan, ekonomi, sosial, regulasi. Yang kedua, informasi keuangan. Yang ketiga, informasi proses. Yang keempat, informasi aliran dokumen. Yang kelima, informasi kontak. Yang berikut proses identifikasi risiko dibagi menjadi 6. Yang pertama, menentukan unit risiko. Yang kedua, memahami proses bisnis. Yang ketiga, menentukan aktivitas yang krusial. Yang keempat, menentukan barang dan orang yang ada pada aktivitas krusial tersebut, siapa orang-orangnya, dan apa barang-barangnya. Yang kelima, menentukan bentuk kerugian yang dapat terjadi pada barang dan orang dari aktivitas krusial tersebut. Yang keenam, menentukan penyebab terjadinya kerugian atau risiko keuangan perubahan harga, nilai tukar, dan tingkat bunga risiko operasional, manusia, kompetensi, moral, selera, teknologi, kualitas, kesusiaan alam, bencana alam, kondisi alam, dan makhluk selain manusia. Yang berikut metode pengidentifikasian risiko. Dalam mengidentifikasi risiko, ada beberapa metode yang dapat digunakan, antara lain. Yang pertama, menggunakan daftar pertanyaan untuk menganalisa risiko. Yang kedua, menggunakan laporan keuangan. Yang ketiga, membuat flowchart aliran barang mulai dari bahan mentah sampai menjadi barang jadi. Akan dapat diketahui risiko-risiko yang dihadapi pada masing-masing risiko yang dialami. Yang berikut adalah kesimpulan. Identifikasi risiko dapat dijabarkan sebagai proses di mana perusahaan secara terus-menerus mengidentifikasi kerugian properti, kewajiban personal sebelum terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan. Kegiatan mengidentifikasi adalah hal yang sangat penting bagi seorang manajer, sebab dalam mengidentifikasi risiko akan menghasilkan daftar kerugian potensial yang sangat penting bagi seseorang manajer untuk mendapat menyusun strategi yang lengkap guna menanggulangi semua kerugian potensial yang tersebut. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kritik, saran, tanggapan dari teman-teman, waktu dan kesempatan kami berikan.